Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mauduna Alfani, mahasiswa S1 Informatika Telkom University dengan NIM 13012-13046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Context Aware Recommender System untuk optimasi rute wisata di Jakarta menggunakan algoritma K-means dan simulated annealing. Presentasi proposal ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, penelitian terkait, perencanaan sistem, dataset, dan skenario pengujian dalam penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu rutinitas yang padat dan beban kerja berlebih mengakibatkan individu menjadi mudah merasa stres dan kelelahan, sehingga berlibur menjadi pilihan agar dapat menghilangkan rasa jenuh dari aktivitas sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam dan keberagaman yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki beragam tempat rekreasi dan hiburan. Namun, banyaknya destinasi seringkali membuat wisatawan merasa kesulitan dalam menentukan tujuan wisata. Selain itu, biasanya pada saat berlibur, wisatawan akan mengunjungi destinasi yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat merencanakan rute perjalanan wisata multi-hari. Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem rekomendasi rute wisata. Namun, dalam penelitian tersebut belum mempertimbangkan informasi kontekstual seperti lokasi, cuaca, dan sebagainya. Sedangkan perubahan kondisi cuaca dapat berdampak terhadap kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan informasi kontekstual seperti lokasi dan cuaca untuk membangun contextual recommender system menggunakan algoritma K-means dan simulated annealing. Sehingga kepuasan dan kenyamanan wisatawan meningkat dan membantu merencanakan perjalanan yang efisien dan sesuai preferensi dan kondisi wisatawan. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana membangun contextual recommender system dengan algoritma K-means dan simulated annealing dalam pengembangan sistem rekomendasi rute wisata multi-hari di Jakarta. Yang kedua, seberapa optimal sistem rekomendasi rute wisata yang menggunakan kombinasi algoritma simulated annealing dan K-means diukur menggunakan fitness function. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun contextual recommender system dalam pengembangan sistem rekomendasi rute wisata di Jakarta menggunakan algoritma K-means dan simulated annealing. Yang kedua, mengukur sejauh mana algoritma KSA ini menghasilkan solusi yang optimal dengan menggunakan fitness function, serta mengevaluasi kualitas rekomendasi rute yang dihasilkan berdasarkan konteks dan preferensi pengguna. Terdapat tiga batasan masalah. Yang pertama, batasan pada aspek konteks yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, yaitu cuaca, lokasi, waktu, dan preferensi pengguna. Yang kedua, sistem ini hanya merekomendasikan rute wisata, bukan layanan tambahan seperti transportasi, akomodasi, ataupun restoran. Yang ketiga, preferensi pengguna ditentukan melalui input manual pada kriteria tertentu, bukan menggunakan metode seperti pembelajaran preferensi pengguna dari data historis. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terkait. Yang pertama dari Telly et al. Yang mengembangkan sistem rekomendasi rute wisata multi-hari yang dipersonalisasi dengan menggabungkan pendekatan K-means dan simulated annealing. Yang kedua, Dana Hardika yang mengembangkan sistem rekomendasi rute wisata di Yogyakarta dengan algoritma simulated annealing dan MAUT untuk memberikan rekomendasi rute wisata sesuai preferensi wisatawan. Yang kedua, ada Yun et al. Yang mengembangkan sistem rekomendasi wisata secara real-time berdasarkan perubahan kondisi cuaca dan preferensi wisatawan sehingga dapat meningkatkan akurasi rekomendasi. Selanjutnya terdapat definisi dari contextual recommender system. Contextual recommender system atau CARS adalah sistem rekomendasi yang mempertimbangkan konteks pengguna saat memberikan rekomendasi. Konteks ini mencakup berbagai faktor seperti lokasi geografis, cuaca, kondisi lalu lintas, dan informasi perangkat pengguna. Lalu selanjutnya ada multi-attribute utility theory atau MAUT, yaitu metode yang digunakan untuk membuat keputusan optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor atau atribut yang relevan dengan keputusan tersebut. Kriteria yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah rute wisata dengan sebanyak mungkin atraksi wisata per hari, rute wisata yang meminimalisir pengeluaran, rute wisata yang mengunjungi tempat populer,
dan waktu dimulai dan berakhirnya kunjungan wisata. Selanjutnya, ada simulated annealing, yaitu algoritma yang mengambil konsep dari proses annealing fisik pada benda padat. Dimulai ketika logam dipanaskan hingga mencapai suhu yang tinggi, kemudian logam didinginkan secara perlahan hingga mencapai suhu rendah. Pada gambar di sebelah kanan terdapat tahapan simulated annealing. Yang pertama ada inisialisasi parameter yang mencakup temperatur inisial, temperatur final, cooling rate, dan iteration limit. Lalu ada solution initialization, di mana solusi ini bisa berupa rute wisata awal yang dibangun berdasarkan algoritma seperti K-means untuk pengelompokan destinasi. Lalu yang selanjutnya ada initialize solution candidate, di mana inisialisasi solusi baru sebagai solusi kandidat, yaitu solusi yang lebih baik untuk menghasilkan formasi baru. Selanjutnya ada time accumulation yang mengakumulasi waktu atau iterasi yang digunakan untuk menentukan kapan proses harus berhenti. Kemudian ada calculating fitness value with mode yang memperhitungkan beberapa kriteria seperti jarak, waktu, dan preferensi. Di mana hasil perhitungan fitness ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi yang dihasilkan. Kemudian ada acceptance probability calculation, dan kemudian ada decrease temperature, yaitu mengurangi suhu secara bertahap berdasarkan cooling schedule. Lalu terdapat decision, di mana ketika temperatur nilainya lebih kecil dari final temperatur, maka algoritma akan melanjutkan iterasi dengan mencari solusi yang lebih optimal. Namun jika temperatur lebih besar dibandingkan final temperatur, maka proses akan dihentikan dengan solusi saat ini dianggap sebagai solusi terbaik. Lalu, sistem akan menghasilkan solusi terbaik yang menjadi rekomendasi rute wisata multi-hari. Kemudian definisi dari K-means clustering yaitu algoritma yang digunakan untuk mempartisi data ke dalam cluster, di mana setiap data point dimasukkan ke dalam cluster dengan min terdekat yang berfungsi sebagai prototype cluster. Metode ini dikembangkan dari satu set pusat cluster awal, di mana K-nya merupakan jumlah hari wisatawan berkunjung. Kemudian K-means akan melakukan iterasi untuk meminimalkan jumlah jarak Euclidean antara elemen dari setiap cluster, sehingga kemiripan di antara elemen tersebut maksimal. Kemudian jumlah jarak Euclidean antara elemen tersebut dapat dilihat dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat perancangan dari sistem. Yang pertama itu pengguna akan melakukan input berupa data preferensi pengguna, waktu kunjungan, dan juga lokasi pengguna. Kemudian sistem akan memilih POI berdasarkan preferensi wisatawan dan mengurutkan daftar POI-nya berdasarkan perhitungan weighted scoring system, dan data POI-nya ini akan diperoleh dengan melakukan scraping. Kemudian POI-nya akan dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis dan cuaca menggunakan algoritma K-means, di mana lokasi akan didapatkan dari Google Maps API dan cuacanya akan didapatkan dari Open Weather API. Kemudian, sistem akan merencanakan itinerary harian dengan menggunakan algoritma simulated annealing untuk menentukan rute wisata yang optimal dalam setiap klasternya. Kemudian, sistem akan menjadwalkan perjalanan harian dan outputnya berupa rute wisata yang optimal. Selanjutnya terdapat dataset. Dataset ini diperoleh dengan melakukan scraping pada beberapa situs seperti Traveloka, TripAdvisor, dan Tiket.com. Dataset ini nantinya akan berisi informasi mengenai tempat wisata, meliputi nama tempat, lokasi, jam operasional, rating, harga, kategori wisata, suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca. Yang terakhir ada skenario pengujian. Dalam penelitian ini, metrik pengujian yang digunakan yaitu fitness function. Fitness function merupakan rumus matematis yang mengevaluasi seberapa baik suatu solusi berdasarkan kriteria yang relevan, dengan memberikan nilai fitness berdasarkan seberapa efektif solusi yang dihasilkan. Pada penelitian ini, fitness function digunakan dalam mengevaluasi kualitas solusi atau rute yang dihasilkan. Tujuannya untuk menghasilkan rute perjalanan yang optimal. Dalam penelitian ini, nilai fitness akan dihitung menggunakan metode mode seperti durasi perjalanan, rating, dan juga biaya. Untuk rumus dari fitness function sendiri terdapat dalam tabel berikut. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.